Baik ya, hari ini permasalahan aplikasi pinjol di tahun 2023 tak kunjung selesai. Dan sepertinya yang terjebak dengan dinamika aplikasi pinjol ini malah kian bertambah. Padahal sudah banyak pengalaman yang mungkin kita berikan, yang kita beritahukan, namun ini tak mengurangi lajunya pertumbuhan orang-orang yang terjebak dengan dinamika aplikasi pinjol ini. Baik, hari ini kita pengen membahas beberapa langkah-langkah dan cara serta strategi yang akan kita gunakan ketika terjebak dengan dinamika aplikasi pinjol ini. Nah, mungkin beberapa waktu yang lalu teman-teman udah banyak yang salah dalam mengambil langkah, dan akhirnya hari ini malah ketiban masalah yang lebih besar lagi. Atau mungkin hari ini masih banyak banget yang panik, yang nggak tahu gimana caranya. Nah, pada video kali ini akan kita kupas tuntas satu persatu langkah dan cara-cara yang mungkin bisa kalian coba, dan insya Allah ini terbukti berhasil ya. Jadi untuk kalian yang mau menyelesaikan masalah hutang pinjol ini dengan cara instan, segera tinggalkan saja video ini. Karena permasalahan aplikasi pinjol ini tidak bisa diselesaikan dengan cara gerusak-gerusuk, dengan cara memelihara rasa panik ini itu segala macam. Udah bang, langsung aja. Apa yang harus kami lakukan ketika kami terjebak dengan dinamika masalah aplikasi pinjol ini? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah stop bayar terlebih dahulu. Dan jangan disalah artikan. Gua nggak nyuruh lu berhenti membayar. Stop bayar terlebih dahulu. Ibaratnya seperti lampu merah yang ada di persimpangan. Kita pasti punya waktu untuk melanjutkan pembayarannya nanti setelah lampunya hijau. Dan hari ini memang waktu yang tepat untuk kalian stop bayar terlebih dahulu. Ya, ini fungsinya apa? Nanti akan kita jelaskan pada langkah dan cara yang berikutnya. Yang perlu kalian lakukan hari ini adalah stop bayar terlebih dahulu, bukan berhenti membayar. Gua nggak mendukung subscriber kita ini untuk menggagal bayarkan aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK. Kalau yang ilegal memang pemerintah Menko Polhukam RI udah menganjurkan agar untuk tidak dibayar saja. Kalau untuk semua aplikasi pinjol ilegal, walaupun terkadang banyak di lapangan kita saksikan bagaimana cara DC aplikasi pinjol legal OJK ini menagih seperti yang ilegal. Banyak ya yang mengalami masalah seperti itu. Oke, itu langkah pertama yang harus kalian lakukan hari ini. Ya, stop bayar terlebih dahulu. Dan apalagi bang yang harus kami lakukan? Kuatkan mental kalian. Inilah hal yang paling penting hari ini. Karena banyak dari teman-teman kita itu yang mentalnya udah down. Yang akhirnya hari ini mengalami stres berat. Ada yang katanya udah sampai sakit. Ada yang katanya udah gak nafsu lagi ngapa-ngapain. Ada yang katanya udah malu banget karena sudah disebar data. Nah, di tahap yang kedua, ketika kalian bisa menguatkan mental kalian dengan pemikiran yang lebih jernih, maka semua masalah aplikasi pinjol ini akan terasa kecil. Hari ini mental kita nggak kuat, makanya masalah aplikasi pinjol ini terasa berat sekali dan besar sekali. Sehingga kita sulit untuk menemukan solusi terbaik yang tidak memiliki efek samping. Ya kan? Jadi kuatkan mental kalian. Hari ini orang yang paling tahu bagaimana cara menguatkan mental itu adalah diri kalian sendiri. Misalnya dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Misalnya dengan cara serius berdoa dan bekerja. Itu yang paling tahu diri kalian sendiri ya. Dan kalian bisa coba langkah apa hari ini yang bisa menguatkan mental kalian. Oke, yang ketiga bang, apalagi yang harus kami lakukan? Stop gali lubang, tutup lubang. Hari ini dan kemarin-kemarin yang mungkin sudah salah dalam mengambil langkah dengan cara gali lubang tutup lubang, karena hari ini sudah terpancing dengan suruhan dari DC pinjol yang katanya pinjol aja di aplikasi yang lain dan cari dana talangan ke sana kemari ya, atau mungkin ada yang udah pinjem di orang-orang sekeliling kita. Jangan lagi teruskan, biarkan saja. Kita sudah menguatkan mental. Kalau nanti memang mau disebar data, bagus. Berarti itu fix aplikasi pinjol ilegal yang tidak usah dibayar lagi. Kalau hari ini kita masih diuber-uber, bagaimana bang? Santai saja. Aplikasi pinjol ini, hutang pinjol ini ada di dunia maya.
Bahkan mungkin hari ini ada yang akan menyangkal, Bang, mereka itu sudah punya debt collector lapangan. Ya silahkan saja datang. Bolak-balik gua udah bilang pintu kita, rumah kita tuh terbuka lebar. Kalau memang mereka datang dengan baik, sopan dan santun, penuh etika, kita wajib kooperatif. Udah, tanamkan saja statement itu supaya bisa mengurangi beban stres kalian. Nah, apalagi langkah yang keempat setelah kita tidak lagi gali lubang tutup lubang. Abaikan semua teror yang hari ini sedang kita makan. Hari ini siapa yang sudah ngedapetin teror ini itu segala macam? Sudah jalan berapa hari? Ya mungkin sebelum memasuki masa-masa jatuh tempo yang namanya teror itu akan berseliweran ya di handphone kita. Toh hari ini kan kalian baik-baik saja. Kalian masih tetap mampu bekerja. Dan hari ini jangan biarkan teror tersebut mengganggu kehidupan pribadi kita. Termasuk di dalamnya keluarga, pekerjaan, cita-cita, impian kita. Jangan biarkan teror pinjol itu merusak hal itu semua. Abaikan semua teror itu. Ya, hari ini yang sudah mendapatkan teror katanya mau mendatangkan debt collector lapangan, tidak usah dipikirkan. Biasanya aplikasi-aplikasi pinjol yang mengancam akan mendatangkan debt collector itu nggak punya debt collector lapangan di daerah tersebut. Kalau seandainya memang mereka memiliki debt collector lapangan di daerah tersebut, mereka tidak akan ancam-ancam dan tidak akan takut-takuti kalian. Mereka akan langsung saja datang ke rumah kalian tanpa memberikan aba-aba dan pemberitahuan apapun. Jadi abaikan semua teror yang sudah mengganggu kehidupan pribadi kita. Lanjut untuk yang kelima, apalagi Bang yang harus kami lakukan? Intip peluang usaha apa hari ini yang bisa mendatangkan cuan dan penambahan penghasilan. Jangan langsung mimpi kalau kita ini dapat penambahan penghasilan dan cuan itu bisa langsung gede. Bisa dalam hitungan hari bisa dapat 20 juta, 30 juta. Nggak mungkin. Hidup ini ada prosesnya. Hidup ini ada perjalanannya. Yang terpenting hari ini ya walaupun Rp3.000 atau Rp5.000 kalian bisa hasilkan dari rumah atau dari pekerjaan yang sampingan, itu sudah cukup luar biasa hari ini. Jangan nilai sesuatu usaha itu dari hasilnya untuk di tahap awal. Nanti ketika kita sudah jalanin, kita udah serius, usaha yang kita bangun ini udah berhasil, udah berkembang, barulah kita bercerita nilai. Hari ini kita ini kan ya pengen cari dulu apa sih peluang yang mungkin bisa menghasilkan cuan. Yang gak usah banyak-banyak, kalau kalian dapat Rp3.000 atau Rp5.000 per hari itu udah bisa kasih jajan untuk anak-anak. Setidaknya tidak lagi mengurangi uang belanja yang dikasih suami selama 1 bulan itu. Jadi itu nanti bisa disisihkan untuk menyicil hutang pinjol. Ya, coba cari dan intip peluang apa hari ini yang mungkin bisa menambahi penghasilan dan cuan. Jangan bercerita tentang nilainya, lakukan saja terlebih dahulu. Nah, untuk di langkah yang ketujuh, apa lagi yang harus kita lakukan Bang? Cicil bagian mana yang kalian sanggup hari ini. Hari ini banyak yang bingung karena mungkin udah terjebak di 4 atau 5 atau mungkin 10 aplikasi pinjol. Tapi niatannya baik, punya etikat baik. Gua pengen bayar Bang, cuma gua bingung. Ini aplikasi yang mana dulu yang harus gua bayarkan? Bayarkan yang kalian hari ini sanggup. Misalnya hari ini kalian punya uang 1 juta dan kalian punya tagihan yang di aplikasinya jumlah tagihannya 1 juta. Bayarkan itu terlebih dahulu ya, supaya bisa meringankan beban kita hari ini. Jangan mikir karena ini paling ini segala macam. Bayarkan yang mana kalian sanggup terlebih dahulu ya. Itu nanti akan bisa kita rasakan efek positifnya setelah satu persatu hutang ini bisa tercicil dan terlunasi ya. Jadi cicillah atau bayarlah di bagian mana yang kalian sanggup terlebih dahulu. Nah, untuk di langkah yang terakhir, apalagi yang harus kita lakukan? Stop minjol lagi ya, karena kalian itu udah melewati beberapa proses ya. Ada 7 proses tadi yang udah kita lewati. Nah, ketika kita sudah berhasil menyelesaikan semua masalah yang hari ini sedang kita hadapi itu, jangan berkenalan lagi sama yang namanya aplikasi pinjol. Yang sudah lewat biarlah menjadi sebuah pengalaman yang berharga yang tidak akan kita lakukan lagi. Jangan sampai kita terperosok di lubang yang sama, di dalam masalah yang sama.
itu namanya kita tidak menggunakan akal kita kalau seandainya kita masuk tetap di lubang yang sama. Hari ini banyak juga loh teman-teman kita itu yang kemarin udah berhasil keluar dari zona dinamika aplikasi pinjol, nggak taunya malah balik lagi ketika dia sedang pusing dan nggak punya pilihan lain ya. Jadi jangan, biarkan, bertahan, jangan lagi berkenalan sama yang namanya aplikasi pinjol. Carilah solusi lain yang tidak memiliki efek samping. Kalau pinjol ini sudah ada pasti efek sampingnya, sudah pasti kita akan membayar bunga, denda, biaya platform, dan ini tuh segala macam. Jadi pilihlah hari ini sesuatu yang tentang kehidupan kita itu yang tidak memiliki efek samping. Setidaknya yang memiliki nilai negatif yang paling sedikit ya. Jadi jangan lagi berkenalan. Ya, untuk yang kemarin udah bisa selesai satu persatu utang pinjolnya, usahakan untuk tidak berkenalan lagi sama yang namanya aplikasi pinjol ini. Oke, baik. Mudah-mudahan 8 langkah dan cara yang tadi kita sebutkan bisa mengatasi masalah kalian hari ini terkait tentang aplikasi pinjol. Dan ingat, tidak bisa semua masalah hutang aplikasi pinjol ini kalian selesaikan dengan cara berpikir panik, gurusak-gurusuk, apalagi dengan cara gali lubang tutup lubang. Yang hari ini punya niatan pengen minjem dengan orang-orang di sekelilingnya untuk menyelesaikan masalah hutang di aplikasi pinjol ini, jangan lakukan. Biarkan terlebih dahulu dan kuatkan mental kalian. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan bisa membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang stres berat. Ayo kita bergerak dan masalah hutang aplikasi pinjol ini akan kita selesaikan nanti ketika kita memang sudah memiliki kemampuan untuk melakukan penyicilan dan pembayaran. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.